peran pers dan milenial dalam mendukung penanganan COVID-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Milenial adalah agent of change dan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi ke publik. Milenial sebagai salah satu tolak ukur kemajuan bangsa harus cerdas dalam bertindak dan berpendapat, khususnya dalam situasi keadaan wabah corona saat ini yang kita tahu mengakibatkan ekonomi kita anjlok. Milenial harus mampu ikut serta dalam mengatasi, membangkitkan kembali roda ekonomi bangsa dengan melakukan terobosan-terobosan atau peluang baru di dunia usaha kreatif. Selain itu, milenial harus bersama-sama dengan pemerintah dan pers dalam menyampaikan edukasi ataupun informasi dengan sebaik-baiknya agar seluruh masyarakat tahu perlunya hidup sehat dan bersih agar terhindar dari bahaya wabah COVID-19. Pers juga harus menyampaikan informasi akurat dan menyampaikan pentingnya gotong royong untuk memerangi virus corona dan membangkitkan semangat masyarakat untuk bersama-sama mengembalikan ekonomi kita ke seperti sedia kala. Oke, maka dari itu kita dari IPMJ sudah mempersiapkan narasumber-narasumber dari berbagai profesi untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa kita jadikan acuan untuk membangkitkan kembali ekonomi kita. Yuk langsung saja saksikan, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miftah. Saya wartawan Radar Bekasi. Jabatan saya saat ini sebagai wakil pimpinan redaksi Radar Bekasi. Oke, mungkin di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita mengelola redaksi khususnya dalam pemberitaan COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama adalah kita ketahui banyak berita atau informasi yang berseliweran di setiap hari yang masyarakat dapatkan. Khususnya adalah berita bohong atau berita hoax. Nah, bagaimana redaksi Radar Bekasi untuk menangkal berita-berita hoax tersebut? Nah, yang pertama adalah kita menerapkan rukun berita. Salah satunya adalah konfirmasi, verifikasi. Nah, verifikasi dan verifikasi itu yang kita lakukan di redaksi. Yang kedua, redaksi tidak mudah percaya atau wartawan tidak mudah percaya dengan berbagai informasi yang ada di masyarakat. Lalu seperti apa? Verifikasi lagi terhadap sumber. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa informasi yang ada di masyarakat itu sangat luar biasa. Persaingan media saat ini tidak hanya media dengan media, tetapi media dengan masyarakat. Masyarakat saat ini sudah memiliki media masing-masing. Salah satunya adalah media sosial. Nah, di situ berita luar biasa, informasi sangat luar biasa berperan, dan salah satunya adalah berita bohong. Nah, di sini berita COVID-19 yang terjadi saat ini, redaksi berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah verifikasi lagi. Itu salah satu rukun berita yang ada di redaksi Radar Bekasi. Itu untuk menangkal hoax. Yang kedua adalah wawancara dengan orang-orang yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan atau yang memiliki bidangnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Misalkan kalau seandainya berhubungan dengan kesehatan berarti dengan medis atau dokter. Tidak semua orang-orang yang sumber dijadikan narasumber, sumber informasi, atau setiap orang dijadikan narasumber. Tidak. Jadi orang-orang yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan itulah yang kita ambil narasumbernya. Lalu apakah redaksi selalu transparan? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya ini bagaimana? Kita berusaha setransparan mungkin. Ya, tidaknya di mana? Sesuai dengan kode etik jurnalistik yang telah disepakati oleh pemerintah untuk masa pandemi ini, bahwa tidak semua informasi bisa diberikan. Salah satunya adalah apa? Identitas pasien COVID-19 tersebut. Karena apa? Tadi untuk menghindari dampak
psikologis atau dampak sosial di masyarakat. Karena kemarin sudah disepakatin bahwa untuk identitas pasien tidak disebutkan secara gamblang. Mungkin untuk wilayahnya oke. Wilayahnya latar belakang oke. Nah, tapi untuk identitas detail dia tinggal di mana itu untuk menghindari psikologis. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dampak sosial COVID-19 ini terhadap pasien yang kena itu luar biasa. Ya mungkin teman-teman tahu ada yang tidak terima divonis positif COVID, akhirnya melakukan hal yang sedemikian rupa. Nah itu kenapa ada yang hal-hal dibatasi. Jadi kita patuhi kode etik jurnalistik yang sudah kita sepakati. Lalu bagaimana hubungan media tersebut dengan pemerintah terhadap penanganan COVID? Ya, media selalu memberikan informasi apa yang disampaikan atau hal-hal yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalkan pemerintah punya terobosan A, terobosan B, terobosan C untuk penanganan COVID-19 ini, otomatis kita selalu beritakan. Tidak melulu bad news is good news, tidak seperti itu. Ya, good news is good news. Sekiranya berita itu, informasi itu baik untuk masyarakat dan pemerintah, ya kita sampaikan. Nah, di sini media sebagai kepanjangan lidah dari pemerintah. Nah, program apa yang ada dari pemerintah, terobosan apa yang dari pemerintah, nah kita berusaha menginformasikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 bahwa media menjadi salah satu memberikan edukasi, terus informasi, lalu hiburan dan kontrol sosial pada pemerintah. Itu salah satu fungsinya. Berarti kita salah satunya di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, berita-berita yang kita publikasikan pun tidak melulu yang menyeramkan terkait COVID-19 ini. Salah satu adalah memberikan rasa optimisme kepada masyarakat. Lewat apa ya? Lewat kata-kata. Kalau di sini media cetak ya lewat kata-kata. Berarti kita berusaha mengkonstruksi sebuah informasi melalui tulisan untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi seperti ini bisa berakhir. Kondisi ini ada solusinya. Jadi optimisme masyarakat yang luar biasa ini bisa bangkit lagi. Karena kita ketahui bahwa kondisi seperti ini membuat masyarakat down, cemas. Jangan seperti itu. Jangan membuat masyarakat cemas, jangan membuat masyarakat justru mengabaikan protokol kesehatan. Tapi sebaliknya, kita sudah sepakat bahwa COVID-19 ini adalah musuh bersama, kita perangi bersama. Peran media seperti apa ya tadi? Membantu mensosialisasi, menginformasikan. Sekalipun ada berita-berita yang sifatnya menggelitik, itu bukan berarti menjas, namun ada bagian dari kritik sosial atau memberikan warning atau memberikan peringatan kepada siapa, baik kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat itu sendiri sebagai komunikan atau penerima informasi. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan dalam memberitakan informasi terkait COVID-19 saat ini. Nah, sekali lagi Radar Bekasi selalu berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa tidak semuanya hal-hal yang bersifat yang informasi dari pemerintah itu ya kita bantu untuk menginformasikan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau konteks bagaimana masalah pandemi yang ada di Indonesia, di mana kita kena pandemi di akhir Februari, di awal Maret tahun 2020, kemudian bagaimana impactnya terhadap ekonomi. Memang satu hal Hafiz, bahwa kita perlu waspadai, di mana menjadi sebuah realitas ekonomi bahwa dengan adanya pandemi ini maka kita mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa. Bagaimana kita lihat salah satu indikator makro yang ada
pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama, yaitu di bulan Januari, Februari, Maret itu hanya 2,97%, sangat jauh dari target yang 4-5%. Apalagi di kuartal kedua ini, kuartal kedua itu berarti masuk bulan April, Mei, Juni. Perkiraan HIPMI kita akan minus 3-5%. Ini adalah sebuah kontraksi yang cukup dalam dan perlu kita waspadai dengan baik. Dalam konteks pengembalian ekonomi bisa bangkit kembali, maka dibutuhkan regulasi yang juga memberikan daya dukung yang positif. Dalam konteks regulasi, maka harus ada dua sisi yang perlu kita dorong. Berbicara satu sisi adalah satu sisi demand-nya atau sisi permintaannya, sisi kedua adalah sisi supply-nya atau sisi pengusahanya. Kalau berbicara demand, pemerintah sudah menganggarkan dengan adanya bansos, dengan adanya bantuan langsung tunai dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana pemerintah tetap menopang daya beli masyarakat. Karena topang daya beli masyarakat inilah yang akan terus membuat ekonomi berputar dengan baik. Kemudian sisi yang kedua adalah bagaimana sisi supply-nya. Sisi supply dalam konteks adalah sisi usaha. Sehingga kemudian bagaimana pemerintah ikut mendesain aturan agar likuiditas itu mengalir ke masyarakat. Likuiditas itu mengalir ke dunia usaha, dan likuiditas itu bisa membuat usaha kembali berputar. Karena itulah yang dibutuhkan, terutama oleh sektor UKM. Kita ingat betul bagaimana ketika tahun 98 kita juga kena krisis. Tapi krisis 98 itu lebih spesifik, bagaimana dia menghantam korporasi besar, bagaimana lembaga keuangan, perbankan, dan lain-lain. Bahkan tahun 98, UKM menjadi penopang ekonomi sehingga ekonomi bisa bangkit cepat sejak tahun 98. Kondisi yang berbeda adalah ketika tahun 2020 kita kena pandemi ini. Ketika terjadi pandemi, justru UKM juga ikut tumbang. Sehingga bagaimana kita bisa mengharapkan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun secara agregat tetap positif. Tentunya adalah bagaimana sektor UKM juga bisa kita dorong dengan baik. Sekali lagi, bagaimana dunia usaha bisa terdorong dengan baik, maka sisi supply maupun sisi demand itu harus diberikan aturan dan insentif oleh pemerintah. Itu yang kita harapkan. Dan kalau pandangan HIPMI ke depan, ketika insentif-insentif, ketika relaksasi-relaksasi, dan ketika regulasi-regulasi yang didesain oleh pemerintah itu betul-betul bisa masuk ke masyarakat, maka HIPMI masih optimis. Di kuartal ketiga kita nanti, berarti di bulan Juli, Agustus, dan September, ekonomi akan kembali membaik, dan bahkan di kuartal keempat nanti, sampai dengan akhir Desember, secara agregat pertumbuhan ekonomi masih bisa positif antara 0 sampai 1,5%. Dan kalau kita lihat sisi optimisme yang lain, bagaimana di bulan Juni itu Morgan Stanley juga mengeluarkan rilis bahwa Indonesia ini termasuk negara nomor 2 yang bisa bangkit secara cepat ekonomi akibat pandemi ini. Nomor satunya China, nomor 2-nya masih Indonesia. Artinya banyak infrastruktur, banyak fundamental ekonomi yang sebenarnya menunjukkan bahwa ekonomi kita ini sangat baik. Indonesia juga punya 270 juta orang. Itulah domestic demand kita yang sangat luar biasa. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa mendesain regulasi-regulasi yang berikan daya ungkit ekonomi maksimal dan ikut mengawasi bagaimana insentif-insentif dan relaksasi serta regulasi yang didesain oleh pemerintah itu betul-betul bisa sampai ke masyarakat. Karena masyarakat dalam konteks ini UKM itu menopang lebih dari 60,8% PDB kita yang ada. PDB kita di tahun 2019 di 1,1 triliun US dollar. Jadi artinya UKM memegang porsi yang sangat besar. Itulah menjadi PR besar pemerintah, dan HIPMI maupun dunia usaha tentunya akan siap sinergi untuk kita bisa keluar dari pandemi ini dengan baik dan kita menghadapi era new normal dengan ekonomi yang kembali membaik. Demikian Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rasminto, Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya himbau kepada masyarakat, saudara sebangsa dan setanah air untuk tetap kita patuh terhadap protokol kesehatan, karena kita ketahui berdasarkan data WHO hingga saat ini lebih dari 800.000 orang tewas karena terpapar COVID. Dan Indonesia sebagai negara kita lebih dari 6.700 yang meninggal karena COVID, dan grafik harian selalu meningkat 2 minggu terakhir ini. Lebih dari 2.000 masyarakat terpapar tentang COVID. Nah, maka dari itu kita tetap harus waspada, harus peduli tentang perilaku hidup sehat, selalu melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga tetap menjaga jarak. Nah, selanjutnya kita ketahui dampak dari pandemi COVID ini begitu luar biasa. Ekonomi masyarakat juga terdampak terkait dengan COVID. Maka dari itu pemulihan ekonomi pemerintah perlu memperhatikan
UMKM, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena dampaknya sangat signifikan sekali terhadap masyarakat ini. Maka dari itu pemulihan ekonomi perlu didasari terlebih dahulu adalah pemulihan ekonomi masyarakat kita, terutama tadi UMKM ataupun masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang perlu kita perhatikan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dia penyampaian dari beberapa narasumber yang telah kita hadirkan. Semoga pandemi segera berakhir dan ekonomi kita pulih kembali. Terima kasih. Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Don't give up.